Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara menyusun sebuah perencanaan, sebuah strategi untuk lembaga, perusahaan, atau organisasi ataupun sejenisnya dengan menggunakan analisis SWOT. Oke, seorang Benjamin Franklin pernah berkata, "If you fail to plan, you plan to fail." Jadi, jika Anda gagal dalam merencanakan, Anda sedang merencanakan sebuah kegagalan. Nah, hal ini bermakna juga jika sebuah perencanaan itu baik, prosesnya baik, akan menghasilkan tujuan, goals, atau luaran yang baik juga. Dan sebaliknya, jika perencanaannya sudah gagal, maka dipastikan proses ataupun bahkan hasilnya juga akan gagal. Nah, hal ini tentu memerlukan langkah-langkah strategis dalam menyusun perencanaan. Salah satunya dengan analisis SWOT. Apa itu analisis SWOT? Menurut Freddy Rangkuti, analisis SWOT yaitu identifikasi dari berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Apa saja faktor-faktornya? Yaitu faktor internal dan eksternal. Internal terdiri dari S dan W, strength dan weakness atau kekuatan dan kelemahan. Dan eksternal terdiri dari O dan T atau opportunities dan threat, yaitu peluang dan ancaman. Nah, faktor internal, strength dan weakness atau kelemahan dan kekuatan itu adanya di internal, dalam lembaga itu sendiri, dalam organisasi itu sendiri. Sedangkan untuk opportunity dan treatment itu adanya dari eksternal, dari luar, dari lingkungan, dari kebijakan ataupun dari lain sebagainya yang faktornya itu berasal dari luar. Apa manfaatnya? Ya, salah satunya adalah hasil analisis SWOT ini akan menjadi sebuah rekomendasi atau arahan antara mempertahankan atau menambah atau merubah sebuah strategi seperti itu. Nah, kemudian untuk perhitungannya nanti akan kita demonstrasikan di Excel. Nah, seperti ini ada matriks IFAS dan EFAS, internal dan eksternal faktor, gitu ya. Oke, sebuah contoh kasus juga saya sudah siapkan di sini karena kita dalam mata kuliah manajemen pendidikan, maka di sini saya sudah siapkan analisis SWOT untuk Madrasah Aliyah ya Firdaus. Gitu. Oke, sudah saya rumuskan juga kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangannya. Nanti ada di posisi mana? Nah, dalam analisis SWOT itu nanti hasilnya ada di 4 kuadran, yaitu kuadran 1 agresif, jadi pojok kanan atas sebelah sini, artinya perusahaan atau lembaga tersebut harus melakukan gencaran lagi ya atas faktor-faktor yang sudah dimiliki internal dan eksternalnya. Kemudian ada kuadran 2 yaitu diversifikasi atau diferensiasi. Jika kekuatannya bagus namun ancamannya juga ada gitu ya, maka harus ada diferensiasi. Defensif yaitu sudah lemah lembaganya, pelayanannya atau produknya atau jasanya, ancamannya juga tinggi, maka ini defensif, bertahan dengan yang ada sampai kita inovasi lagi, berpikir lagi strategi yang lain untuk lebih kuat lagi. Dan di sini produknya lemah namun masih ada peluang gitu. Lembaga kita lemah namun ada peluang. Nah, maka di sini ada strategi turnaround, itu di kuadran 4. Bagaimana menentukan posisinya? Mari kita hitung sebuah contoh kasus yang sudah disajikan ini ya. Baik. Pertama yang harus disiapkan adalah rekap untuk menghitung kuesioner. Faktor-faktor yang ada yaitu faktor strength, weakness, opportunity dan threat itu ditentukan melalui FGD, biasanya focus group discussion. Jadi apa kekuatan lembaga, apa kelemahan lembaga, apa ancaman dan peluangnya, itu yang menentukan adalah hasil dari FGD atau focus group discussion.
Misalkan di sini kekuatannya sudah saya tuliskan ya biar cepat ini. SDM yang profesional. MA Firdaus tadi mempunyai SDM yang profesional. Itu penilaian dari hasil FGD. Guru-gurunya bagus, staf TU-nya bagus, kepala madrasahnya bagus gitu. Kemudian ada ekstrakurikuler yang menarik bagi masyarakat. Ya, ini akan menarik animo juga. Akreditasinya bagus, kemudian sarana prasarana memadai dan seterusnya. Ini weaknessnya apa saja. Oke. Untuk menentukan faktor kekuatan kelemahan melalui FGD tadi tentu ada beberapa rumusan juga, ada beberapa syarat juga ya. Yang pertama, kekuatan dengan kelemahan ini tidak boleh kontradiktif. Misalkan di kekuatan ini SDM yang profesional, guru-gurunya bagus, profesional, sudah S1 semua, mengajar sesuai dengan bidang. Namun di sini menuliskan juga bahwa gurunya kurang atau gurunya tidak sesuai dengan bidang S1 dengan yang diajarnya. Nah, ini tidak boleh kontradiksi seperti ini. Hal yang kedua yang perlu diperhatikan yaitu adalah konteks atau tujuan atau goalsnya. Jadi ini membuat strategi, goalsnya mau kemana. Nah, misalkan goals dari kota A ke kota B, tujuan dari kota A ke kota B, atau visi dari kota A ke kota B. Kira-kira apa saja yang mendukung kekuatan? 1, ada kendaraan. 2, adanya biaya. 3, adanya yang bisa mengendara. Nah, tidak ada hubungannya misalkan cat kendaraannya warna kuning, cat kendaraannya warna hitam. Itu kan tidak jadi faktor ya kekuatan, tidak faktor kelemahan ataupun tidak juga jadi ancaman dan seterusnya. Faktor cuaca mungkin bisa masuk ke dalam ancaman ya, itu kan dari eksternal bukan dari internal. Kemudian faktor peraturan-peraturan ini harus 3-in-1, harus pakai apa plat nomor dan seterusnya, ganjil genap gitu ya. Nah, itu juga adanya dari opportunity atau threat, yang itu adanya dari faktor eksternal. Nah, itu contoh ya jika ingin pergi dari kota A ke kota B. Kembali lagi, apabila ingin menyusun sebuah perencanaan tentang strategi penerimaan peserta didik baru, nah maka konteks-konteksnya di sini juga harus kepada arah tersebut ya. Apakah ini mendukung terhadap PPDB, peserta penerimaan peserta didik baru? Apakah ini juga mendukung dan seterusnya. Nah, apabila sudah dirumuskan pertanyaan-pertanyaannya, maka kita tinggal mendistribusikan kepada responden. Siapa respondennya? Respondennya adalah tentu internal yang tahu tentang seluk-beluk perusahaan, organisasi kita. Mana mungkin mereka tahu bahwa guru-gurunya bagus, rasanya enak, kalau produk ya, kemudian tempatnya nyaman, bagus, sarana prasarana lengkap. Kalau dia bukan pelanggan, maka harus kepada respondennya, harus kepada pelanggan, pada orang internal gitu ya, yang menggunakan atau user ya, yang menggunakan lembaga kita. Oke. Di sini juga sudah saya pecah lagi dari matriks ini ke dalam kuesioner. Dalam kuesioner sebaiknya diberikan petunjuk pengisian. Misalkan scoring untuk centang di sini ya. 1 untuk tidak setuju, 2 dapat diterima, 3 setuju, 4 sangat setuju. Apabila, nah ini contohnya 1 ya, responden 1 namanya Eca. Dia sudah membaca kemudian memberikan scoring seperti ini. Misalkan di sini cuma 3. Ini centangnya di sini. Centang 3 semua. Berarti ini hasilnya adalah 3 kali 4 12. Kemudian di sini memberikan skor yang seperti ini. 2 2 3 berarti 4 tambah 3 7. Nah, seterusnya juga ya. Di sini memberikan skor 3 2 4. Dia setuju dengan kebijakan zonasi.
Nah, dia setuju ini tempatnya tidak strategis ya, ancamannya tinggi, premanismenya 4, misalkan 6. Nah, seperti itu. Nah, kemudian total pengisian SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity dan Threat kita rekap ke dalam ini C1 atau konsumen 1 atau responden 1. Scoring yang dia berikan itu segini totalnya ya. Ini C2 misalkan si Budi gitu ya, tadi si Eca, sekarang si Budi memberikan scoring yang di sini totalnya 10, di sini totalnya 13 dan seterusnya. Nah, maka di sini tinggal direkap saja ya. Nah, direkap itu tuh. Nah, ini sudah saya berikan lagi biar cepat. Ini contoh saja dari pengisian kuesioner tersebut sudah kita masukkan ke sini. Ini rata-ratanya, ini hasil bagi dari rata-rata jumlah dibagi dengan 4 responden. 14 dibagi 4, rata-rata itu sama dengan berapa ya? Ini sudah dilakukan pembulatan, sudah di-increase. Kita coba di-increase dulu. Nah, berapa ini? 3,5, 14 dibagi 4 itu 3,5. Nah, kita bulatkan dari 3,50 ke atas itu jadi 4, kalau 3,49 ke bawah jadi 3 atau hilang gitu ya. Nah, seperti ini. Dan ini maknanya seperti ini. Karena tadi ada interval 1, 2, 3, 4 dari tidak setuju sampai dengan sangat setuju, kita buat seperti ini. Jadi rata-rata orang setuju, rata-rata yang mengisi kuesioner itu setuju kalau SDM-nya profesional. Rata-rata orang setuju kalau ekstrakurikulernya bagus dan seterusnya. Ini ada siswa yang kurang disiplin dapat diterima. Nah, jadi maknanya seperti itu ya. Ini totalnya sekian. Itu hasil dari penjumlahan yang sudah diisi oleh responden di kolom kuesioner. Seperti itu. Lalu apa setelah ini? Rumusan berikutnya adalah mencari koordinat dengan menghitung X dan Y. Apa itu X dan apa itu Y? X adalah garis horizontal ya, garis horizontal, sedangkan Y adalah garis vertikal. Nah, ini garis vertikal dan ini X garis horizontal. Rumusnya bagaimana cara mencari X? X itu adalah internal, berarti kekuatan dikurangi kelemahan dibagi 2. Nah, ini ya. Sedangkan eksternal yaitu peluang dikurangi ancaman dibagi 2. Oke, kita hitung sekarang kekuatan dikurangi kelemahan. Kekuatannya yaitu 13 sama dengan 13, kelemahannya kita hitung berapa tadi? 10 dibagi 2 gitu ya. Hasilnya 13 dikurangi 10, 3 dibagi 2, 1,5. X nya sudah kita dapatkan 1,5. Y nya yaitu sumbu Y yang ke atas ya. Tadi opportunity atau peluang dikurangi oleh threat, ancaman, sama dengan 9 dikurangi 7 dibagi 2. Nah, 2 dibagi 2 sama dengan 1. Oke, X nya 1,5, Y nya 1. Sekarang kita ke posisi SWOT nya. Oke, posisi SWOT nya tadi X, Y ya. X nya itu 1,5, Y nya adalah 1. Betul? Maaf tadi ya, ini ya betul ya. X nya 1,5, Y nya 1. 1,5 di X berarti di sini 1,5 ke kanan ya. Kemudian Y nya ke atas positif, sama-sama positif. Y nya 1 berarti di sini. Posisinya ada di kuadran 1 yaitu agresif. Maka lembaga atau MA Firdaus ini harus melakukan strategi yang agresif dengan faktor-faktor yang dimiliki.
Satu tadi faktor kekuatan, SDM-nya bagus, ekstrakurikulernya bagus, akreditasinya bagus, sarana prasarana itu harus terus diperkuat, dikembangkan untuk mendapatkan penerimaan peserta didik baru yang optimal gitu. Karena kita tadi konteksnya ingin mencapai strategi peserta didik baru gitu ya. Nah, jika ada pertanyaan, gimana jika hasilnya di sini negatif? Misalkan negatif 4 gitu ya. Oke, berarti X-nya 1,5, Y-nya negatif 4 di sini. Nah, posisi 2 atau kuadran 2 yaitu diversifikasi atau kuadran diferensiasi. Maka harus melakukan cara yang berbeda. Kita mempunyai kekuatan tapi masih ada ancaman gitu ya. Ini threat kan, ancaman, ini strength, kekuatan. Nah, jika di sini maka tadi ya di sini kuadran 3 yaitu defensif. Nah, berarti di sini misalkan X-nya negatif 3, Y-nya negatif 4. Di sini berarti. Nah, oke. Semakin ininya jauh, semakin jauh itu semakin kuat ininya ya. Berarti ini kuat negatifnya, sangat jelek, sangat buruk. Tapi semakin dekat berarti negatifnya kecil. Nah, kalau ke sini berarti positifnya semakin kecil. Kalau di sini positifnya semakin bagus gitu kan. Positifnya di sini 9, X-nya di sini 10. Berarti 9.10 di sini di atas. Nah, semakin bagus itu. Oke, jadi itu langkah-langkah menghitung perencanaan dari sebuah analisis SWOT ya. Terima kasih, semoga bermanfaat ilmu yang kita pelajari hari ini. Dari saya hanya secuil, silahkan Anda kembangkan lagi, Anda perkaya lagi, like jika suka atau share. Terima kasih dan mohon maaf jika masih ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.